Surat kabar Israel Haaretz pada Jumat 1 November 2024 mengungkapkan imbas peperangan selama lebih dari 1 tahun dengan multifront membuat tentara Israel mulai kehabisan amunisi. Surat kabar Israel Haaretz pada Jumat 1 November 2024 mengungkapkan imbas peperangan selama lebih dari 1 tahun dengan multifront membuat tentara Israel mulai kehabisan amunisi. Kondisi itu memaksa militer Israel memutuskan kebijakan penjatahan amunisi ke tiap-tiap divisi pasukan. Namun laporan Haaretz menyebut kebijakan penghematan amunisi yang dipaksakan oleh IDF membuat pasukan mereka di jalur Gaza terpaksa mengadopsi metode pertempuran yang berbeda. Imbasnya penggunaan metode berbeda ini mengakibatkan kematian lebih banyak dari tentara IDF, terutama akibat ledakan alat peledak. Pengungkapan laporan ini merujuk pada pengumuman tentara IDF yang menyatakan 17 tentaranya tewas bulan lalu di Gaza. Dari 17 tentara IDF yang tewas itu, 11 diantaranya akibat ledakan bom yang ditanam di dalam gedung, 5 di Jabalia, Gaza Utara, dan sisanya di Poros Netzarim dan di Rafah, Gaza Selatan. Para perwira dan tentara Israel mengatakan kepada surat kabar tersebut penyebab naiknya angka korban di kalangan IDF karena metode baru penyerang yang tak lagi melulu mengandalkan bantuan udara dalam penyerbuan. Lazimnya metode yang digunakan pasukan infanteri Israel dalam menyisir gedung-gedung di jalur Gaza adalah dengan memanggil air support. Jet-jet dari Angkatan Udara Israel kemudian biasa melakukan pengeboman di sekitar bangunan sebelum tentara infanteri Israel menyerbu bangunan. Tujuan pengeboman dari udara ini untuk meledakkan peledak apapun yang ditanam sebagai jebakan di lokasi yang dimaksud. Dalam sebuah wawancara dengan Haaretz, para perwira dan tentara Israel yang bertugas di Gaza mengaitkan tingginya jumlah kematian akibat alat peledak dengan beberapa alasan. Satu di antaranya karena penjatahan amunisi presisi atau terarah dengan senjata udara dan artileri untuk memberikan perlindungan bagi unit penyerang IDF. Serangan udara praserangan infanteri ini juga bertujuan untuk melindungi pemindahan tentara dari unit teknis serta unit-unit yang berspesialisasi dalam menjelajahi bangunan-bangunan jebakan. Kekurangan buldoser penyapu ranjau juga menjadi faktor lain penyebab naiknya angka kematian pasukan IDF. Fenomena ini dilaporkan tidak hanya terjadi di front Gaza, namun juga di front Lebanon Selatan melawan pasukan Hizbullah. Beberapa bulan yang lalu, Angkatan Udara Israel membuka jalan bagi serangan dengan mengebom sekitar bangunan dengan tujuan membunuh anggota milisi perlawanan. Tujuan lain adalah agar ledakan dari serangan udara tersebut menyebabkan ledakan bom jebakan yang ditanam. Imbasnya, serangan Israel ini kerap menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan sipil. Hal yang tak dipedulikan Israel dengan menganggapnya hanya sebagai collateral damage. Namun tentara Israel kini mengakui kalau mereka terpaksa melakukan penghematan besar amunisi dengan memberikan jatah ke divisi tentara mereka. Ini terjadi karena embargo senjata yang diberlakukan oleh beberapa negara dan juga karena serangan darat di Lebanon yang telah menjadi prioritas. Demikian informasi terkini Syedara Lun, saksikan terus informasi lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun serabinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.